Qala sallallahu alaihi wasallam, Zamzamu ta'amu ta'min wa shifa'u suqmin. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Zamzamu utawi banyu Zamzam. Pernah banyu Zamzam ya? Padahal ya orang masanem ya banyu biasa gitu. Nanti kita terangkan sedikit. Zamzamu utawi banyu Zamzam ta'amu ta'min. Iku pakanan sing dadekno wareg. Halaman 24 Dut. Belum punya? Wes los ora apa-apa santai. Los. Apa nih 300? Santri ini mung 300. Santai kene 40 tambah ewonan malaikat karo jin. 40 lah tapi yang sono sing dadi wali kan Bajul Haban. Dan bahkan ada yang jadi iblis jelbo ya. Paket lengkap lah ya. Jadi lengkap itu. Contoh elek, contoh apik ora kabeh sesuai dengan kehidupan ya. Ya kan? Setan kudu karo wali. Apa santai Bu. Kudu ono sing ngono iku dikamping hitam kan. Jadi ya ditompo wae. Karena caranya mlebu swarga mungkin dengan cara seperti itu. Nek ra ngono malah amal apikmu ra ono bendino. Zamzamu utawi balene Zamzamu utawi banyu Zamzam ta'amu ta'min iku pakanan sing dadekno wareg. Wa shifa'u suqmin lan dadi tombone penyakit. Wa shifa'u suqmin lan dadi tombone penyakit. Rawahu riwayatake ing hadis Ibnu Abi Syaibah sapa Imam Ibnu Abi Syaibah. Biasanya kalau Imam Ibnu Abi Syaibah berarti di dalam kitab Musannaf beliau punya jenis kitab yang namanya Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Terus kata Rasulullah, beliau bersabda bahwasanya Zamzam adalah makanan yang membuat kenyang dan minuman yang membuat obat dari segala penyakit. Nah, kok iso? Soalnya aslinya Zamzam itu sudah barokah karena dia munculnya di tempat yang pertama di Mekah. Sing munculno sapa? Lebih tepatnya malaikat Jibril. Ya enggak? Karena Sayyidah Hajar cari air kan ceritanya kayak gitu. Kemudian singkat cerita yang memunculkan air ini adalah malaikat Jibril. Akhirnya ada istilahnya Zamzam, berkumpullah. Jadi proses pengeboran itu dilakukan malaikat. Ini sumur luar biasa ini. Pengeborannya Zamzam malaikat Jibril. Kemudian yang berusaha mengumpulkan siapa? Sayyidah Hajar, istrinya seorang nabi, anaknya jadi nabi. Mulia apa Anda? Kemudian munculnya di mana? Di Mekah. Yang mana kalau sholat di sana atau ibadah di sana pahalanya sama dengan 100.000 kali. Kowe sholat sepisan ndok kono padha keping 100.000 sholat. Padha ping 100.000 sholat. Oke. Ora usah kodo ya. Cek susuk ya Jul. Mustahil deh. Iku nek ditampa Jul salate. Tadi yang mengeluarkan yang ngeluarin Jibril, yang mengelola siapa? Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail musloro munculnya di Mekah. Yang mana panggonan Mekah itu insyaallah mosok tawaf ono maksiat zina ndok kono ya. Rana ya. Itu tempatnya zikir jilbu ya Allah. Loh, setan kuat tekan kono ta? Yang mana Mekah itu energi positifnya lebih banyak daripada energi negatif. Ada yang bawa energi negatif ada, tapi yang bawa orang bukan asli tempatnya. Tempatnya barokah. Dene wong ora barokah bangsat karepe kan gitu. Jadi dari unsur 4 ini tadi saja, malaikat Jibril, Sayyidah Hajar, Nabi Ismail, tempatnya, kemudian panggonan zikir ya, istilahnya panggonan ibadah. Itu membuat sekitar yang ada di situ apapun yang tersentuh oleh Mekah jadi barokah. Sampai misalnya orang Zamzam insya Allah ada sirnya, ada barokahnya.
Ada apa namanya obatnya. Ora percaya nyatane sampean ketika nek lagi lara atau lagi ndek masalah, sowan ke Mbah Yai kemudian diwai banyu ben kanggo waras. Itu sama, konsepnya hampir sama. Cuman ini energinya lebih kuat. Makanya diniati apa wae janjane lho ya. Diniati apa wae Zam-zam kowe ora usah mangan sego cukup. Paham kowe? Ora usah mangan sego, ora usah mangan chicken, ora usah mangan pecel. Iku cukup. Men direwangi tukaran ra ono to karo tukaran. Pecel men iku sapa kae. Naim karo. Ya, aslinya seperti itu. Dan bahkan bisa menjadi obat dari segala penyakit. Ada riset, bukan riset, ada cerita yang beberapa tahun lalu ada seorang wanita, tapi orangnya ada di Mekah, ada di Saudi. Saya dapat cerita ini ada di internet dan banyak sekali yang membuka cerita-cerita kisah-kisah yang berkaitan dengan Zam-zam. Saya download, saya baca. Ono wong wedok di daerah Saudi itu menderita kanker stadium sudah tinggi. Sudah sangat mentok lah. Intinya sekarang mati nih cara dokter ngono. Kemudian diobati apa saja tidak bisa. Tapi ini wanita punya keimanan kuat. Percaya sama hadis ini. Zam-zamu ta'am, ini Zam-zam ini. Zam-zamu ta'amu ta'min wa syifa'u suqmin. Wes, pokoknya aku tolong setiap hari siap not air Zam-zam. Saya mau tawasul tabarukan dengan Zam-zam. Kanjeng Nabi ngendikan ikut tombo kok mosok berbohong Kanjeng Nabi kan ngono ya. Kan ngono. Akhirnya lambat laun keadaannya memulih. Bahkan hasil tes terakhir menyatakan kankernya hilang. Padahal selama ini kalau kita tahu HIV, kanker itu tidak ada obatnya kan kayak ngono. Tapi kanker hilang sampai dokter bingung. Itu kok iso ngono. Akhirnya ditanya, "Kamu pakai obat apa?" "Saya pakai Zam-zam." Intinya saya gimana ini? "Saya udah sehat apa belum?" "Udah sehat." "Udah sehat." Lah iki memang apa namanya, kalau disertai keimanan insya Allah yang kayak gini tuh wujud. Lah sama masalah kita ini nggak punya iman gitu loh, kurang iman Zam-zam lah banyu biasa, makanya nek ngombe ora ana efeke gitu loh, paling buat mentok-mentoknya dadi uyah gitu. Iya, karena kita kurang percaya atau kurang iman dengan sabdanya Rasulullah. Toh kita juga apa namanya istilahnya ya, tidak dalam keadaan kepepet, jadi kurang mandi gitu loh. Nek pengen kepepet ya kok mau wong wedok mau arep mati lah istilahnya, kanker stadium akhir kok kan arep mati ini kan dia masih berharap pengen hidup panjang, kemudian pengen amal soleh lebih banyak lagi. Barokah Zam-zam dengan keimanan percaya penuh dengan dawuhnya Rasulullah, akhirnya semua yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi ngono loh. Jadi yang membuat banyu iku barokah juga perlu dari husnudzon kita kepada Allah. Kalau kita nggak percaya iki iso tenan ta ora kan ngono ra. Berarti kowe wis ora percaya mbek Gusti Allah, ora percaya mbek Kanjeng Nabi. Padahal si mbok Zam-zam. Makanya kalau sampean mau saya dapat ijazah. Kalau minum Zam-zam ku jenjene ku ana dongane. Ana dongane rada dawa Allahumma inni apa ya? As'aluka ilman nafi'a. Saya kita sebut nae tawae sing paling gampang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan ajilan ta'man la yughadiru saqama bi haqqi ma'i Zam-zam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Diombe ora sing kok gak ono. Ngombene pakai cara yang sunnah. Jadi ono. Menek kanggo toret niku ora masuk. Jadi ini contoh Zam-zam ya, ini mau bukur kan. Jadi minumnya dengan cara, bukan sembarang agar ngombe glak-glak wis pokoke ngelakuin langka, ada caranya. Jadi itu nek sesuai dengan apa namanya? Ya, sesuai dengan tuntunan. Tapi nek aku dapat ijazah dulu dari guru saya Syekh Abdul Karim Baqash Al-Hasani. Al-Husaini apa Hasan? Al-Hasani. Syekh Abdul Karim Baqash Al-Hasani dari Maroko, beliau mengatakan kalau kamu mau minum air Zam-zam itu niat apa? Niat minum air ludahnya Kanjeng Nabi. Niat minum air ludahnya Kanjeng Nabi. Itu aja. Dan itu saya amalkan sampai sekarang. Karena untuk Zam-zam niat ngombe idune Kanjeng Nabi. Karena air Zam-zam pernah diludahi sama Rasulullah. Ono paling penak. Tetap hubungannya dengan Rasulullah. Apapun yang kita niatkan insya Allah bisa.
Insyaallah bisa jelas barokahnya kok. Sing munculno malaikat Jibril mosok ora barokah ngene lho. Nek jilbu ya kose. Ayo. Wah, aku nemu sumur. Jangan-jangan dajal dia kan ya. Wayah apa misale wayah kemarau panjang ujug-ujug dhek ngaku-ngaku duwe karomah iso ngetokno sumur apa air dari sumur yang mati. Wah, jangan-jangan dia agennya dajal kan gitu. Dajal kan punya kekuatan seperti itu ya. Dajjal kan punya kekuatan seperti itu, bisa menghentikan apa sungai, aliran sungai, mengkeringkan sungai, terus memunculkan air, mendatangkan hujan. Sama kan, hampir sama. Iya. Nah, gitu ya. Jadi kalau pengen muandi temenanan, kudu percaya. Kita harus percaya sama apa hadis, harus percaya sama nas-nas atau keterangan ulama. Nek ora percaya ya gak bakal mandi, biasa wae dadi uyah ngono lho, paham ya? Gitu. Nah, tambah di intine husnudzon sama percaya. Kemudian kita lanjut, zinal ainaini an-nadharu rawahu Ibnu Sa'din. Zinal ainaini utawi zinane mata loro. Matane sapa meneh. Yo iku kan perwakilan sih, Bu. Asline mereka juga melakukan gitu loh. Itu followersmu ya. Zinal aina ini utawi zinane mata loro. Zinal aina ini utawi zinane mata loro, an-nadharu iku ngeti. Ngeti sing nyawati. An-nadharu iku ngeti. Rawahu wis ngriwayatake ing hadis Ibnu Sa'din sapa Imam Ibnu Sa'ad. Saya kira kalau Ibnu Sa'ad berarti beliau di kitab At-Tabaqat Al-Kubra kalau enggak salah. Sing belajar hadis ilmu hadis sama aku pernah ya wis lali. Ora penting. Sampai tak ngalem ora apa-apa ora masalah. Penting aku ketok ngalem ae. Jadi kata Rasulullah zinanya kedua mata itu melihat. Moncen meripat itu kanggo ngeti kan. Jadi zinane seperti itu. Kalau dipakai yang bermaksiat dia menjadi maksiat, kalau dipakai untuk melihat yang mendatangkan ketaatan ya menjadi ibadah, enggak jadi zina. Makanya apalagi sekarang ya. Sekarang itu banyak sekali pintu atau banyak sekali kesempatan untuk kita berzina dengan mata kita. Berzina itu artinya mata itu jelalatan. Mengerti yang membuat si Saiful ngajet, si Saiful si Joni, terserah lah istilahmu. Kamu punya istilah sendiri-sendiri monggo. Kalau dulu di era saya terkenal dengan si Imron itu. Itu termasuk si Kibul. Silakan si Kibul yo monggo. Apa kita patenkan saja dengan nama si Kibul. Jadi si kibul itu, jadi memandang yang membuat kibul itu nah sebul. Jadi memandang hal yang membuat si kibul ya. Sepakat ya kibul ya. Si kibul itu syahwatan, kibulmu syahwatan itu ya. Berarti matamu sudah berzina. Bagaimana caranya kamu ngaceng nek ranti? Tidak dengan melihat dengan mata. Kalau ibarat pepatah bahasa Indonesia, dari mana jatuhnya? Dari mata jatuh. kalau peribahasa kan ngono, dari mata jatuh ke hati. Nah ini dari mata jatuh ke kibul. Nah, makanya di zaman sekarang ini sampean ngerti dhewe. Lagi kita pegang HP dalam waktu 5 menit itu potensi maksiatnya dengan potensi taat. Jujur, pantesan gue dikeloni Pak Amu. Ya. Saya coba nanya, sampean ketika pegang HP, buka Instagram dalam waktu 5 menit, itu lebih banyak konten anfaedah apa yang berfaedah? Cimoy. Ki sapa yang ngaji krono cimoy? Kibul. Ya enggak? Lolil. Era?
dalam waktu 5 menit konten yang berfaedah dengan anfaedah banyak yang mana? Yang anfaedah karena sing mbok follow akun-akun seperti itu kan gitu. Hanya siapa? Hanya Geraldine. Iya. Santai biasa. Ya, banyak konten-konten yang tidak bermanfaat. Potensinya akhirnya zina. Kemudian setelah kita baru menikmati yang anfaedah tadi ujug-ujug ono hobi. Dari Cimoy hanya Gerald itu ujug-ujug apa guru sekumpul. Kira-kira mau skip, wakil terus mau skip apa kowe manteng iki ngono. Langsung skip. Langsung pas lagu ana ngomong tentang syafaat. Berwasiat untuk ngomong tentang syafaat. Ya Allah Gusti. Ya itu zinain semua itu. Ya, walaupun makanya tolong ya walaupun sampean mengikuti follow yang seperti itu saya tidak melarang, toh butuh penyegaran, cuman ini konyol. Enggak. Artinya gini, saya bukan mengesahkan loh ya. Kita butuh fresh, otak itu fresh dengan guyon-guyon. Tapi kan sampean saya tahu sendiri, dagelan-dagelan yang ada di akun-akun seperti itu pasti konten-kontennya itu tuh kalau nggak seksi, nggak pokoknya kopla nyebur kali atau apa ya sembarang-barang. Butuh, tapi nek sing koyo ngono-ngono iku tolong diimbangi dengan ikut siapa? Habib Umar bin Hafid di follow, ya ta? Kemudian ikut akunnya Insaf. Orang mungkin akun Insaf ngetokno Cimoy kan ra mungkin. Misalnya ngikuti akun saya Anik Maki kan gitu. Konten-konten yang berfaedah. Jadi terimbangi gitu loh. Orang isine maksiat toh. Karena nek sebuah dosa kita lakukan terus itu di dalam kata sebuah hadis kan ada nuqtah atau titik hitam yang ada di hati. Nek akeh maksiat titik kabeh sampai hitam kabeh akhirnya. Loh emang ora terima titik atine tapi sak awake melu gitu. Ya. Itu pentingnya mata. Jadi bahayanya menggunakan mata. Jadi bagaimana kita mengimbangi? Ya mengimbangi dengan lihat konten-konten yang berfaedah. Ini soalnya aku ngomong yang mana sesuai dengan umur sampean kan. Kemudian di riwayat lain mengatakan atau di cerita orang lain kalau melihat wali kan insya Allah barokah tersendiri, melihat guru barokah tersendiri, melihat ulama menjadi barokah tersendiri. Makanya jangan, ya boleh lah, saya tidak melarang, itu kan masalah kepribadian Anda sendiri-sendiri. Toh kita sudah mengingatkan gitu kan. Sampean yo ono zinone tapi yo karo diisi konten-konten yang lainnya gitu. Pak gini baik, ini kan baik kan. Sangat puitis ya. Saya cuma stalking aja, nggak bakal follow, nggak bakal. Jadi dia apa ya? Kalau sunahin apa? Oke gitu, hati-hati. Banyak kesempatan kita untuk zina mata. Kemudian zina lisani, utawi zinane cuangkem. Kok iso ulil lho piye? Ngono.
Zina lisani utawi zinane lesan al kalamu iku omongan. Zina lisani utawi zinane lesan al kalamu iku omongan. Rawan riwayatake ing hadis Abu Syekh sapa Pak Anisa. Abu Syekh kali Abu Syekh. Pak Isa. Nah, kalau ini jelas, jadi omongan-omongan yang jelek, boy iku pisongan, boy iku obrolan yang terlalu seksi, ya. Sing biasane nek ceramah seminar anggere bengi ngomong-ngomong sing babagan. Apa ya? Ngomong apa ngono ya wis. Padha dene lah ya. Yang ngasih seminar yang promotornya sama saja, apalagi yang mendengarkan. Kok wis gelem ngrungokno. Zinanya lisan ya, artinya bahasa-bahasa atau pembahasan atau ucapan yang berpotensi dosa itu juga termasuk zina. Soalnya piye zina lisan piye dikatakan zina karena ngomong elek iku luwih nak. Zina kan iku ketoke enak ya. Ketoke enak kan nglebono farsi ke farsi. Sama lisan juga gitu, ketika sudah PW dengan pembahasan yang gibah lah, pembahasan yang yang tidak faedah itu lebih nyaman dirungokno daripada mau itu hasanah. Kowe ngrungokno omongane koboi karo ngrungokno omong dawuhe Mbah Yai Asrori, iku enak ndi? Apalagi koboi tandem karo jilbu. Jadi lengkap. Koboi be ulil ya. Pas ya, klop. Jadi kalau dawe-dawe Mbah Asrori itu membuat kita eling Gusti Allah, kemudian membuat kita itu merasa bersalah tok isine. Tapi kalau omongannya koboi merasa ayo kita dosa sama-sama kayak gitu. Ayo kita berdosa sama. Itu zinanya lesan. Ya pokoknya omongan elek, omongan yang tidak berfaedah, mbok ghibah, mbok ngapusi, ya. Dan gasai dan segala macam itu termasuk zina. Tapi melalui lesan. Qauluhu zuru al-qubur lho. Bar ngomong zina langsung kuburan. Ora ana tobat-tobatan. Zuru padha ziarah sira kabeh. Zuru padha ziarah sira kabeh. Zuru padha ziarah sira kabeh al-qubur ing kuburan. Ayo pada zina ora ana tobat-tobatan, langsung kon ziarah ning kuburan. Lapo fa innaha mongko setuhune kubur. Fa innaha mongko setuhune kubur tudzakiru iku iso ngelingake apa kubur. Tudzakiru iku iso ngelingake apa kubur kum ing sira kabeh. Fa innaha mongko setuhune kubur tudzakiru iku iso ngelingake apa kubur kum ing sira kabeh al akhirata ing akhirat. Rawa wis riwayat ing hadis Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi kata Rasulullah, berziarahlah kalian ke kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat. Normalnya seperti itu. Tapi yang saiki, kemarin saya di Ramadan itu malah sahur tangi ora tangi sakarepmu ning kuburan. Jadi sing digugah sahur iku wong sing nduk ning kuburan. Ora tahlilan ra apa malah tangi, ora tangi sakarepmu. Tangi ora tangi sakarepmu. Sing penting aku wis gugah kowe tangi ora tangi sakarepmu. Kuburan dikonokno, jan nek jujuk mecungul temenan. Ayo. Sing mecungul waline, wah aku ate wis menikmati nikmat kubur iki malah dibokon tangi ae to. Makanya itu wong pekok temenan, menjadikan kuburan menjadi bahan bercandaan. Lah besok nek dhek mati terus anak-anak ngono rak tahlilan piye lho.
Masalah di hadis lain kan mansana fil islami sunatan sayyiatan gitu ya. Melakukan tindakan yang mana tidak pernah dilakukan orang lain, kemudian ada yang mengikuti. Wah, itu soalnya double itu. Wis ora ditahlili malah dikono tangi sakarepmu. Aku yo pengen tangi cuk ngono tadi. Pengen mau soleh meneh tapi wis kedar modar. Iya makanya jangan sampai kuburan menjadi bahan bercandaan. Apa meneh malah jadi panggonan wik-wik gitu biasa. Kadang ono sing nyewa. Ya Allah, saking kepepete ra ono nggon, mobil ora ono, apartemen nyewa apartemen larang, akhirnya ning kuburan dhuwur kuburan astagfirullah, kuburan bergoyang. Nah, yo ono sing kelakon ngono iku, ono ya. Ono kok nang daerah Kudus iki arah Salam. Arah sing kuburan Kristen itu. Kuburan Kristen sing mengenane Covid yang pertama yang mati di situ. Nah, iku ana kuburan nek panggonan mesuman pojok-pojok ngono iku. Bayangno kuburane wong kafir kan panggonan azab kan. Iso kober dino kok. Ya Allah Gusti. Pas karawane otaknya bukan di sini tapi di lisan dia. Zina. Berarti zina nek gede panggonan ada pas biawade ya. Ya. Makanya kalau saya mengingatkan sampean ketika mau ziarah ke para aulia, pasti saya bilang ikuti sunai Kanjeng Nabi, sebenarnya eling akhirat. Masa ziarah gone wali kok berpikir sing ora-ora kan ngono ya. Harusnya seperti itu. Oh, jangan dijadikan tempat yang ndak. Ya. Pas biawa deh gue ya. Lambire gue centang. Mesin kok. Zainul Haji Ahlul Yamani. Zainul Haji utawi pepaese wong kang haji utawa endah-endahe wong sing kang haji. Saendah-endahe wong sing haji. Ahlul Yamani iku ahli negara ya Yaman. Haditsun Hasan rawahu At-Tabarani. Rawahu sing riwayatake hadis At-Tabarani sapa Imam Tabarani. Kata Rasulullah, seindah-indahnya orang yang melakukan haji atau sebaik-baik orang yang melakukan haji, bukan hanya baik dok, tapi diperindah dengan amalan-amalan tambahan. Ya, itu amalan hajinya yang dilakukan oleh orang yang Yaman. Kalau di sini dikatakan Zinatul Hujjaji Ahlul Yamani, yang menjadi perhiasannya orang yang haji adalah orang ahli Yaman. Kenapa? Fahum ahsanu man waqafa bi Arafah. Mereka adalah sebaik-baik orang yang wukuf di Arafah. Wukuf. Jadi kalian ngerti, nek wukuf itu kan mulai ba'da zawal. Ya, setelah lincere srengenge atau ba'da duhur sampai menjelang maghrib. Nah, bayangno sebentar ya, manfaat ilmu asanuman waqafa bi Arafah hissan wa ma'nan, baik itu secara fisik maupun secara maknanya. Wong wukuf ndo Arafah memang ibadahnya itu cuma wukuf. Wukuf itu artinya berdiam. Wis tengok-tengok tok wis ibadah. Iku wong haji. Tapi menek ning tengok-tengok kawit jam 12 10 jam 6. Ora ono PS. Era ngawah. Makanya orang-orang yang namanya haji itu biasa padahal al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah, harusnya di wukuf itu diperbanyak dengan ibadah yang banyak. Dene kesel iku wajar ya. Dene kesel iku wajar. Aku ndonga apa nah ya, kan bingung ya Zan ya. Itu kan ono amalan nih. Ada amal baca Quran, baca sholawat ya kan. Jadi biasa nek wong sing haji itu nek sekedar ning Arafah ya malah digo turu. Karena memang ibadah haji itu capek, padahal Arafah itu puncaknya di situ gitu lah. Kemudian kalau ahli Yaman enggak, mereka fahum ahsanu man waqafa bi Arafah hissan wa ma'nan. Mereka orang yang paling bagus baik secara fisik maupun batiniyahnya ketika mengikuti ritual Arafah itu bisa mengikuti
dengan sebaik-baiknya dan bahkan mungkin lebih baik atau ditambah dengan amalan yang lain. Orang mau ndonga-ndonga tok wikiran lah, maca Quran lah. Soalnya bosen nunggu kejaba nek lara, dilara ditandu sedelok ning wis niat mukuf wis metu bali rumah sakit ora masalah. Ini ndak, wong sehat linggih suwi. Makanya akeh sekali orang yang di Arafah 0.000. Itu mereka lupa kalau dirinya sedang haji. Ngenteni suwi, malah apa nang kono? Boleh mangan. Ini kepakaran apa ya ana ya. Ganti menu apa lagi kan. Ya ngeleh, tapi kan maksudnya ibadah lho. Ojo terlalu diharap-harapkan makanan itu. Toh orang yang bisa haji tidak semuanya. Makanya kalau saya bisa boleh katakan bukan ahli Yaman tok ya Allah, ya Rasulullah, tapi orang Indonesia sing lagi pertama kali melu haji. Pertama kali melu haji ku haji sing paling dibuat sakral banget gitu. Jadi aku lagi pertama haji putri sing apik kan ngono. Tapi nek bolak-balik tak los delok turu lah, dolanan apa lah, nonton Cimoy lah. Padahal haji. Dan banyak sekali orang yang haji tidak bisa membawa barokah haji. Oke. Tunggu-tunggu nih keangkat yo akeh. Makanya sangat kamu berdoa yang banyak, kemudian di detik-detik akhir mau menjelang maghrib, muka-muka ya semua santri-santri Al-Fatah bisa haji. Bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Luber kemana turunnya. Dan banyak sekali orang yang kesempatan haji bingung karena dia kurang sanggup, nggak punya amalan ibadah, nggak punya kau biasa mau corote ya. Akhirnya mereka ngowah tok. Yo haji diarani sah, tapi kan isinya kopong. Kayak kene sholat orang duwe pikiranmu ndak ada di sini, kemana-mana kan. Kayak misalnya Mas Ulil pikirannya ke Cimoy kan. Enak lho. Sholat mikir Cimoy. Doyan mbek Cimoy ku piye lho. Jadi ini malah parah meneh. Jadi hati-hati. Muga-muga iso ya, muga-muga bisa mengikuti haji yang sesuai seperti orang ahli Yaman. Apalagi Yaman itu dari kata yang berarti barokah. Makanya orang ahli Yaman itu luar biasa. Sing rame yo akeh asli. Tapi kebanyakan mayoritas mereka orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, bahkan munculnya para wali dari mana? Dari Yaman. Negeri sejuta wali untuk kan sapune wali kok ya. Dadi kene iso itu kan sapu ndok kono juwani-wani, cukup padakno premane kono wali lho kasarane ngono lho. Kene santrine bajingan. Nek kene ora. Nek kono premane wali. Terus zayyinul Qur'ana, zayyinu padha maes-maes ana sira kabeh. Zayyinu padha maes-maes ana sira kabeh Al-Qur'ana ing maca Al-Qur'an bi aswatikum kelawan swara ira kabeh. Padha maes-maes ana sira kabeh Al-Qur'ana ing bi aswatikum kelawan swara ira kabeh. Mim rawahu Muslim. Ini sunnah kalau menurut saya ya ini yo angel-angel gampang. Nek sing duwe swara apik, ini artinya ya hiasilah bacaan Al-Qur'an kalian dengan nada indah kalian gitu. Nada indah, nada yang nyaman, nada yang enak. Nek ora nyaman, nek wacanane welek ojo pede ncekel mic gitu ya. Kayak misalnya Mas Umam itu dia punya kaidah tersendiri. Saya nggak bilang dia jelek, justru kalau dia pakai nada yang lain malah welek, mending ngono iku. Dan itu yang paling baik buat dia dan paling bagus itu. Nadamu piye? Itu terus diikuti awi, itu ada salah itu. Jadi itu memang ya wis pokoke, tapi iku dirungokno bahkan Umi yo ngendikan Umi, iku umum enak ya suarane. Waduh ngono lho semune enak. Umi to nang ngendikan ngono. Ya soalnya nek nganggo nada liya ora iso itu lho. Nada hijaz, nada sika, nada soba, gak iso kabeh. Oh nabo terbang ora iso kok. Jadi kalau
Wah nek koboi itu memang apa ya legit rasanya gue sih. Berasa medoknya gitu. Jadi ya iku apik lah iku apik. Mending nek nak duwe lagu lenceng lagune nek duwe lagu sing apik ya silakan. Nek setora biasa saya usul nek sing PD punya suara yang indah yang bagus ya silakan pakai nada nakom. Lali kabeh. Ya. Ya, pokoknya ngono. Coba sekali-kali dipakai. Terus zayyinu majalisakum bi sholati alayya Allah.